Listrik bolak-balik. Listrik bolak-balik merupakan listrik yang besar dan arahnya berubah-ubah secara kontinu atau periodik terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Besaran dalam listrik bolak-balik diantaranya arus bolak-balik, yaitu arus yang nilainya berubah terhadap waktu, dan tegangan bolak-balik, yaitu tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Persamaan umum untuk arus dan tegangan bolak-balik adalah I sama dengan IM kali sin omega T, V sama dengan Fm kali sin omega T dengan I arus bolak-balik, IM arus maksimum, keduanya dalam satuan ampere, V tegangan bolak-balik, Fm tegangan maksimum, keduanya dalam satuan volt, omega kecepatan sudut, keduanya radian per S, T waktu satuannya sekon. Besaran arus dan tegangan bolak-balik dapat diukur menggunakan alat yang disebut osiloskop. Kurva tegangan bolak-balik pada layar osiloskop berbentuk sinusoidal atau grafik sinus dengan Vm tegangan maksimum satuannya volt dan FPP tegangan dari puncak ke puncak nilainya sama dengan 2 kali Fm satuannya volt. Dalam listrik bolak-balik ada 3 nilai yang harus diperhatikan, yaitu nilai efektif, nilai maksimum, dan nilai rata-rata. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, nilai efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus dan tegangan searah, yang menghasilkan jumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Nilai efektif yang disebut dengan nilai RMS atau Root Mean Square. Nilai efektif juga merupakan nilai yang langsung ditunjukkan oleh alat ukur, misalnya nilai arus yang ditunjukkan oleh ampermeter atau nilai tegangan ditunjukkan oleh voltmeter. Selanjutnya, nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai yang ditunjukkan oleh osiloskop. Hubungan nilai efektif dan maksimum adalah IF sama dengan IM dibagi akar 2, sehingga IM sama dengan IF kali akar 2, VF sama dengan VM dibagi akar 2, sehingga VM sama dengan VF kali akar 2 dengan IF arus efektif, IM arus maksimum, keduanya dalam satuan ampere. VF tegangan efektif, VM tegangan maksimum, keduanya dalam satuan volt. Yang terakhir, nilai rata-rata. Nilai rata-rata arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai yang dianggap setara dengan nilai arus dan tegangan searah yang tetap yang memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Hubungan nilai rata-rata dan nilai maksimum adalah IR sama dengan 2 kali IM dibagi dengan Pi. VR sama dengan 2 kali Vm dibagi dengan V dengan IR arus rata-rata, IM arus maksimum, keduanya dalam satuan volt. Rangkaian listrik bolak-balik adalah rangkaian listrik yang terdiri atas satu atau beberapa beban yang dihubungkan dengan sumber listrik AC. Rangkaian ini ada yang berupa rangkaian murni yang melibatkan satu komponen resistor, induktor, atau kapasitor, dan ada yang berupa rangkaian kombinasi dua komponen atau bisa pula ketiganya. Rangkaian murni listrik bolak-balik AC ada 3 macam, yaitu rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif. Yuk kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah rangkaian resistif. Rangkaian resistif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah resistor R yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber, yaitu VR sama dengan Vm dikali sin omega T, sedangkan arus pada resistor memenuhi persamaan I sama dengan VR dibagi R sama dengan V, PM kali sin omega T dibagi dengan R sama dengan IM kali sin omega T. Pada resistor juga berlaku persamaan hukum Ohm, IM sama dengan Vm dibagi dengan R, sehingga Vm sama dengan IM kali R, IF sama dengan VF dibagi R, sehingga VF sama dengan IF dikali R. Dengan VR tegangan pada resistor, Vm tegangan maksimum, VF tegangan efektif, ketiganya dalam satuan volt.
I arus pada resistor, IM arus maksimum, IF arus efektif. Ketiganya dalam satuan ampere. R hambatan resistor satuannya ohm. Omega kecepatan sudut satuannya radian per sekon, dan T waktu satuannya sekon. Hubungan arus dengan tegangan pada resistor dalam rangkaian listrik bolak-balik dapat dilihat dalam grafik tersebut. Dari grafik dapat diketahui bahwa sudut fase arus sama dengan sudut fase tegangan. Jika sudut fase sama dalam diagram fasor akan tampak segaris. Selanjutnya rangkaian induktor atau induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor I yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan pada induktor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi induktif atau XL yang dirumuskan dengan XL sama dengan omega dikali L pada rangkaian induktif. Berlaku persamaan V sama dengan Vm kali sin omega T ditambah pi per 2 I sama dengan Im kali sin omega T. Pada induktor juga berlaku persamaan hukum Ohm. Vm sama dengan Im dikali XL, VL sama dengan I dikali XL. Dengan XL reaktansi induktif satuannya Ohm, I induktansi satuannya Henry, V tegangan sesaat pada induktor, dan VL tegangan antara ujung-ujung induktor, ketiganya dalam satuan volt. Hubungan arus dengan tegangan pada induktor dalam rangkaian listrik bolak-balik dapat dilihat pada grafik tersebut. Dari grafik dan dari persamaan V sama dengan Vm dikali sin omega T ditambah pi per 2 dan I sama dengan Im dikali sin omega T, dapat diketahui bahwa sudut fase tegangan lebih besar daripada sudut fase arus sebesar pi per 2 atau 90 derajat. Ini berarti pada induktor tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Perbedaan sudut fase ini juga dilihat pada diagram fasor untuk induktor. Terakhir, rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan pada kapasitor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi kapasitif atau XC yang dirumuskan dengan XC sama dengan 1 dibagi dengan omega dikali C. Pada rangkaian kapasitif berlaku persamaan V sama dengan Vm dikali sin omega T dikurang pi per 2 I sama dengan Im dikali sin omega T. Pada kapasitor juga berlaku persamaan hukum Ohm. Vm sama dengan Im dikali XC, Vc sama dengan I dikali XC. Dengan XC, reaktansi kapasitif satuannya Ohm, C kapasitansi kapasitor satuannya farad, V tegangan sesaat pada kapasitor, dan Vc tegangan antara ujung-ujung kapasitor, ketiganya dalam satuan waktu. Hubungan arus dan tegangan pada kapasitor dalam rangkaian listrik bolak-balik dapat dilihat pada grafik tersebut. Dari grafik dan dari persamaan V sama dengan Vm dikali sin omega T dikurang pi per 2 dan I sama dengan Im dikali sin omega T, dapat diketahui bahwa sudut fase tegangan lebih kecil daripada sudut fase arus sebesar pi per 2 atau 90 derajat. Ini berarti pada kapasitor tegangan selalu tertinggal dari arus besar 90 derajat. Perbedaan sudut fase ini juga dapat dilihat pada diagram fasor untuk kapasitor.